حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masih membahas tentang apa? Kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam syarah ini. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah wa tuwfi al-istifa. Bukan tuwfi ya, tawafi yaitu al-istifa. Wa huwa yasluh li tawafin naum wa li tawafil maut. Yaitu tawafi maksudnya adalah tidur, dan boleh juga artinya adalah tawafi yaitu kematian. Istifa yaitu mengambil. Mengambil, apakah mengambil sampai kekal yaitu mati, ataukah mengambil beberapa waktu saja yaitu tidur. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang menggenggam jiwa orang-orang yang ketika dia itu tidur, ketika dia mati, dan orang-orang yang belum mati yaitu ketika dia tidur. Tidak mati tetapi apa? Ini adalah rohnya sedang digenggam Allah, walaupun tidak sampai keluar, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Tidak sampai keluar dari badan kita, roh kita, tapi Allah tetap yang memegangnya. Dan memegang tidak selalu harus menempel. Tayyib alladzi huwa firaqur ruhi al-badan. Yang mana kematian adalah roh itu berpisah dengan badan. Walam yadkuril qabda alladzi huwa qabdur ruh wal badan jami'a. Dan Allah tidak menyebutkan al-qabd yaitu pengambilan, yang mana yaitu pengambilan roh dan badan semuanya. Was-shawab alladzi alaihil muhaqqiqun. Dan yang benar yang dikatakan oleh para ahli tahqiq, anna Isa alaihi salam lam yamut. Bahwasanya Nabi Isa alaihi salam beliau itu tidak meninggal. Ini tambahan dari apa yang dikatakan oleh siapa itu? Al-Khazin. Maka diberikan penyempurnaannya oleh sang pensyarahnya. Bihaitsu faraqat ruhuhu badanah, yaitu kematian yang mana bentuknya adalah roh berpisah dengan badan. Nabi Isa belum mengalami itu. Bal huwa hayyun ma'a kaunihi tuwfi. Bahkan Nabi Isa itu hidup walaupun beliau itu tuwfi, yaitu diambil. Selesai min ikhtiyarat Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ini yang pertama, muka surat 448. Dalam apa? Majmu'ul Fatawa kita ambilnya. Thayyib. Qauluhu wa rafi'uka ilai. Dan aku akan mengangkatmu kepadaku. Menunjukkan Allah Ta'ala di atas. Mengangkat kepadaku, yaitu Allah di atas. Ay rafa'ahu Allahu subhanahu ila sama wa huwa hayy. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit dalam keadaan Nabi Isa itu masih hidup. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Dan tidak ada dari ahlul kitab kecuali dia pasti betul-betul beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya dia. Terjadi perselisihan tentang masalah mautih. Wadhamir fi qawlihi qabla mautih aidun ila Isa, kembalinya kepada Nabi Isa. Wadzalika hina yanzilu ilal ard, dan yang demikian itu adalah ketika beliau turun ke bumi. Qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Tetapi keimanan mereka kalau sekedar meyakini ini Isa dan tidak masuk Islam itu tidak ada gunanya. Bahkan mereka termasuk nanti yang akan diperangi oleh Nabi Isa. Adapun zaman sekarang kebanyakan mereka, walaupun mereka Nasara, mereka bukan orang yang beriman pada Nabi Isa, karena mereka apa? Tidak membenarkan berita Nabi Isa tentang apa datangnya Nabi Muhammad SAW. Mereka kafir terhadap Nabi Isa walaupun menyembah patung Nabi Isa menurut khayalan mereka. Apalagi orang ahlul kitab yang lain yaitu Yahudi, jelas mereka memang kafir. Mereka menuduh Isa dengan tuduhan yang buruk-buruk dan ingin membunuh beliau. Maka memang kenyataannya orang-orang ahlul kitab zaman sekarang, bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, kebanyakan mereka hampir semuanya adalah kafir hakikatnya terhadap Nabi Isa sendiri. Sebagaimana diisyaratkan di dalam apa? Di dalam hadis siapa itu? Zaid bin Amr bin Nufail tentang kisah ahlul kitab yang beliau temui, dan juga apa? Hadis Salman Al-Farisi tentang kisah para pendeta yang
beliau temui itu. Makanya betul-betul mereka nanti percaya kepada Nabi Isa dan berita-berita beliau itu nanti ketika betul-betul Nabi Isa turun. Oh, ternyata benar yang diberitakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Isa betul-betul turun begini-begini, bahkan memerangi kami, bahkan mematahkan salib-salib. Oh, kita telah ditipu selama ribuan tahun dan seterusnya. Baru mereka percaya ketika itu. Tayyib. Wa nuzulu Isa sabit, dan turunnya Nabi Isa itu telah pasti dan hadis-hadisnya mutawatir secara maknawi. Wa huwa ahadu asyratis sa'atil kubra, dan itu adalah salah satu dari tanda hari kiamat yang besar, tanda besar hari kiamat. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fiikum ibnu Maryam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, betul-betul telah hampir datang, hampir turun di tengah-tengah kalian ibnu Maryam, hakaman adlan muqsita, yaitu sebagai hakim. Kalau hakim itu hakim, tapi kalau hakam ini adalah sighah mubalaghah, betul-betul dia adalah hakim yang sangat tinggi. Apalagi jelas beliau adalah apa? Adalah nabi, dan beliau yang membawa syariat Nabi Muhammad SAW. Walaupun pemimpin tertinggi waktu itu adalah siapa? Imam Mahdi. Tapi Nabi Isa memang dijadikan sebagai hakim yang sangat tinggi dan adlan, dan sangat adil. Kalau adil yaitu orang adil. Kalau adil itu adalah sighah mubalaghah. Aslinya dia adalah masdar, tapi untuk apa? Untuk mubalaghah, menunjukkan betul-betul sangat adil. Muqsiton yaitu menghilangkan ketidakadilan. Qasata artinya adalah yaitu jaro, yaitu curang dan dolim. Muqsit menghilangkan apa? Menghilangkan kezaliman. Fayaksirus salib, beliau mematahkan salib yang selama ini diagungkan orang-orang kafir itu sia-sia, nggak ada faedahnya. Ternyata apa? Diperangi oleh Nabi Isa. Wa yaqtulul khinzir, dan membunuh babi. Dibunuh bukan untuk apa? Bukan untuk dimasak, disembelih baik-baik atau ditusuk dan dimakan, bukan, tapi memang dimusnahkan karena ini makhluk najis. Wa yadha'ul jizyah, dan beliau menghilangkan jizyah. Berarti apa yang tersisa? Mau masuk Islam atau perang, itu aja. Tidak ada kesempatan untuk jizyah lagi. Karena apa? Syariat Rasulullah dan hujjah Rasulullah telah ditegakkan selama ribuan tahun. Itu kalau sampai menjelang Nabi Isa itu sampai ribuan tahun. Istilahnya sudah apa? Sudah terlalu lama ditegakkan hujjah, dan mereka yang tidak mau belajar baik-baik, maka nggak ada lagi jizyah. Karena hikmah dari jizyah sebagaimana jelaskan para ulama, yaitu mereka apa? Mereka membayar dan dibiarkan hidup sambil apa? Mereka merenungkan, oh Islam itu baik, oh Islam itu adil. Setiap tahun hanya mengambil 1 dinar dari setiap orang dari kita. Setiap tahun 1 dinar, ini murah sekali. Sambil apa? Melihat akhlak yang baik dari Islam. Allah musta'an. Tayyib. Wa yafidul mal, dan betul-betul ketika itu harta tersebar. Hatta la yaqbalahu ahad, sampai-sampai tidak ada seorang pun yang menerima. Karena apa? Semuanya hidup makmur. Ini kejadiannya adalah setelah apa? Setelah habisnya Ya'juj dan Ma'juj. Berarti apa? Setelah matinya Dajjal. Tayyib. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor yang ke-2222, Muslim nomor yang ke-155 dari Abi Hurairah. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, hatta takuna sajdatul wahidah, harusnya khairan ya, khairan minad dunya wa ma fiha, harusnya ada alifnya ini. Sampai bahkan 1 sujud itu lebih baik daripada dunia seisinya. Betul-betul waktu itu amalan dilipat gandakan nilainya. Kalau sekarang apa? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sementara 2 rakaat fajar itu ada 4 sujud. Nanti menjelang hari kiamat di zaman Nabi Isa, maka amalan dilipatkan. 1 sujud saja itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bagaimana kalau 4 sujud? Tayyib. Summa yaqul, kemudian Rasulullah bersabda, terjadi khilaf apakah ini sabda Rasulullah ataukah ucapan Abu Hurairah, dan dua-duanya mungkin. Iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kalian menginginkan, tentang firman Allah Ta'ala, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Tidak ada ahlul kitab, tidak ada seorang pun dari ahlul kitab kecuali dia pasti akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematian Nabi Isa itu. Betul-betul apa? Beliau menjalankan syariat Islam yang murni nantinya. Maka baru mereka percaya. Ini nomornya, kalau nomornya hampir sama ya, cuma
Anda sebutkan ada nomor yang lain untuk Bukhari yaitu 3448 tambahan iqra'i in syi'tum. Kalau Muslim nomornya sama. Tayyib wa fi hadhil ayah isbatul kalami lillahi subhanahu. Di dalam ayat ini ya Isa ila akhirih, di sini ada penetapan bahwasanya Allah taala itu berfirman. Wa raddu ala man za'ama anna kalamahu subhanahu ma'nahu al ma'nan nafsi. Dan bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya firman Allah maknanya adalah yaitu kalam nafsani, yaitu cuma desiran jiwa saja. Allah tidak betul-betul bicara, Allah tidak mampu bicara. Tetapi apa? Itu adalah di dalam dirinya Allah ada kalimat-kalimat tadi. Dan ini adalah menyelisihi akal dan menyelisihi dalil dan menyelisihi fitrah. Namanya bicara-bicara. Bukan apa? Bukan sekedar desiran di dalam jiwa. Wa fiha dalilun anna Allah rafa'a Isa ila sama. Dan di dalam ayat tadi ada dalil bahwasanya Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Kalau di waktu Isra dan Mi'raj, Nabi Isa di langit keberapa? Di langit yang kedua bersama siapa? Bersama apa istilahnya? Anak dari bibi. Yaitu Nabi siapa? Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Isa lagi kedua sama Nabi Yahya. Iya. Qal wa qabadahu ilaih, dan Allah yang mengambil Nabi Isa dari tengah-tengah Bani Israel menuju kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar dari setiap permasalahan. Walaupun hampir seluruh Bani Israel sepakat untuk apa? Untuk mengkhianati Nabi Isa dan bekerja sama dengan pemerintah yang berkuasa waktu itu, yaitu orang-orang Rum. Tapi apa? Allah Ta'ala dengan keajaibannya langsung mengangkat Nabi Isa naik ke langit. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala, sebagaimana tidak mustahil bagi dia membuat jalan yang sangat ajaib di lautan untuk Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman. Tayyib qal wa fihi dalilun ala uluwihi subhanahu ala khalqih. Dan di dalam ayat tadi dalam dalil tadi ada dalil. Karena bukan fiha tapi fihi di sini kalamnya. Tentang tingginya Allah Subhanahu di atas makhluknya. Idzir raf'u la yakunu illa min asfal ila a'la. Karena yang namanya mengangkat itu adalah dari bawah ke atas. Dan tidak boleh orang dengan alasan tidak menyamakan dengan makhluk berarti Allah Ta'ala nggak boleh di atas. Kenapa? Karena terkadang mengangkat dalam keadaan dia di bawah. Seperti apa? Seseorang yang dia itu menaikkan bendera, tetap dia di bawah. Sebenarnya siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk? Orang tadilah. Dia membayangkan Allah mengangkat Nabi Isa atau mengangkat ini itu seperti orang menaikkan bendera. Ini salah besar. Allah Ta'ala telah mengatakan ilai, kepadaku. Berarti apa? Allah Ta'ala di atas sana. Juga dalam ayat yang lain, bar rafa'ahullah ilaih. Allah mengangkat Isa kepada dirinya. Menunjukkan apa? Memang Allah Ta'ala di atas. Tayyib. Qauluhu bar rafa'ahullah ilaih fi hadhil ayah kal ayatis sabiqah. Di dalam ayat ini seperti ayat sebelumnya. Dalilun ala annallaha rafa'a Isa alaihi salam ila sama. Dalil bahwasanya Allah itu mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit wa qabadahu ilaih, mengambil Nabi Isa kepadanya. Wa fiha dalilun ala uluwihi subhanahu ala khalqih. Di dalam ayat tadi ada dalil tentang tingginya Allah Subhanahu di atas makhluknya. Wa fi hadhil ayah wallati qablaha, dalam ayat ini dan yang sebelumnya ar-raddu ala yahud, bantahan kepada orang Yahudi alladzina tanaqasuh, yang mereka itu menghina Nabi Isa, wa ja'aluhu ibna zina, menjadikan Nabi Isa sebagai anak zina, padahal mereka tahu itu dalam hati mereka bahwasanya Nabi Isa adalah apa? Adalah rasul dengan sekian banyak bayinat. Tapi mereka hasad. Mereka ingin apa? Nabi Isa itu bahwasanya nabi yang datang dan rasul yang datang setelah nabi yang sebelumnya itu adalah dari garis-garis keturunan tertentu. Sementara Allah Ta'ala selalu apa? Selalu mensikapi orang-orang yang batil dengan apa? Lawan dari keinginan dia. Kenapa? Mereka ingin berbangga-bangga dengan garis keturunan tertentu. Ternyata Allah menjadikan dia bukan dari apa yang diinginkan oleh mereka. Setelah itu mereka jadi hasad walaupun tahu ini Nabi Isa benar. Karena hasad maka apa? Muncul tuduhan-tuduhan yang jahat semacam ini.
Waraddu 'alan nasara, dan bantahan kepada orang Nasara alladzina ghalau fih, yang mereka berlebihan kepada Nabi Isa. Wa rafa'uhu an maqamin nubuwah ila maqamir rububiyah, mengangkat meninggikan Nabi Isa dari kedudukan sebagai nabi menuju kepada kedudukan rububiyah. Mereka ditipu orang Yahudi mau bahwa oh nabi kalian itu disalib. Oh iya, kemudian mereka menangis-nangis. Kemudian apa? Kemudian disebutkan kisah-kisah Israiliyat. Setelah beberapa hari itu Maryam pergi ke tempat penyaliban itu, menangisi dan sebagainya. Ketika orang-orang pergi, ternyata datang bayang Nabi Isa mengatakan, oh memang saya ini disalib, dan tapi saya diangkat oleh Tuhan Bapa. Ditunjukkan di dada dan perutnya ini bekas paku-paku yang menancap di badan saya. Dan kisah ini juga dinukilkan oleh banyak mufassirun tanpa membantah. Ini salah besar. Padahal itu kisah Israiliyat yang betul Nabi Isa tidak pernah disalib sedikit pun. Dia diselamatkan oleh Allah. Tapi apa? Walakin syubbiha lahum. Tetapi dibuat kemiripan untuk mereka agar mereka tertipu. Bukan Nabi Isa yang disalib tapi orang lain. Tayyib qal. Ta'alallahu an qaulihim uluwan kabira. Maha tinggi Allah terhadap ucapan mereka dengan ketinggian yang besar. Tayyib qaulu ilaihi ilallah subhanahu wa ta'ala. Jelas yang namanya apa? Kaidah bahwasanya dhamir itu kembali kepada yang paling dekat. Kalaupun dia tidak selalu demikian, tetapi apa? Siyak menunjukkan itu. Apa gunanya Allah mengangkat Nabi Isa kepada Nabi Isa? Ini tidak masuk akal. Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya, maksudnya adalah kepada Allah. Barrafa'ahullah ilaih. Dikuatkan dengan ayat yang lain, rafi'uka ilayya, menunjukkan bukan kepada Nabi Isa tapi kepada Allah. Baik. Yas'adu. Oh ini ayat yang berikutnya besok insyaallah. Wallahu taala a'lam. Thumma yaqul iqra'u in syi'tum tu adakah dia masuk dalam mudraj? Seandainya dia tidak dipisah, iya terkadang terjadi mudraj. Makanya Abu Hurairah sering beliau mengatakan seperti itu, yaitu dari Abi Hurairah sendiri. Dan sering juga di Bukhari dan Muslim langsung jadi satu siyak. Makanya terkadang jadi mudraj. Untuk tahu itu memang apa? Kita lihat syarahnya. Ini sekarang dari sabda Nabi atau Abu Hurairah. Sering Abu Hurairah beliau apa? Menguatkan, yaitu istilahnya apa? Ya mendatangkan dalil untuk menguatkan sabda Rasulullah SAW dengan apa? Dalil dari Al-Quran. Terkadang memang seperti itu, terkadang seperti yang tadi.